Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Oke, kali ini saya ingin melakukan praktek lanjutan dari praktek listrik dari tumbuhan. Mengapa sih kok saya ingin melakukan praktek lanjutan ini? Karena di latar belakangi beberapa siswa saya ini gagal melakukan praktek tersebut. Lampunya nggak nyala. Nah, ini saya penasaran juga. Mengapa kok sampai gak nyala? Ada kemungkinan mereka mereka merangkai buah-buahan yang mereka sediakan itu tidak sampai menghasilkan voltase yang mencukupi untuk menyalakan satu buah lampu LED. Selengkapnya kalau ingin melihat video tersebut bisa dilihat di pojok atas ya, itu ada link untuk melihat video pembelajaran listrik dari tumbuhan yang sebelumnya saya pernah bikin. Nah, oleh karena itu di video pembelajaran ini ya, video pembelajaran lanjutan ini saya ingin mengetahui berapa voltase yang dihasilkan setiap macam buah-buahan. Nah, saya juga sempat mencari informasi di Google ya. Ternyata apa yang saya sampaikan kemarin itu ada yang keliru, bahwa lampu LED itu ternyata butuh bukan 1,5 volt ya, tapi ternyata beberapa lampu LED itu tergantung warna yang dihasilkan itu ternyata butuh voltase yang beragam, berbeda-beda. Nah, kalau yang ini yang saya pegang ini lampu LED warna biru, merah, hijau, ini membutuhkan voltase 3 sampai 3,6 volt agar bisa menyala dengan baik ya. Kalau yang ini warna putih ini juga sama. Yang warna putih ini juga butuh 3 sampai 3,6 volt. Nah, jadi tujuan saya ini pada praktek lanjutan ini ingin mengetahui berapa volt yang dihasilkan setiap macam buah-buahan sehingga bisa menyalakan lampu LED yang membutuhkan voltase 3 sampai 3,6 volt. Jadi kalau kita nanti anak-anak sudah tahu setiap buah-buahan ini menghasilkan berapa volt, mereka akan bisa berpikir. Harapan saya sih ini ya untuk kedepannya, untuk siswa-siswi saya yang melakukan praktek listrik tumbuhan lainnya ya, mereka bisa memperkirakan berapa buah buah-buahan berapa jumlah buah-buahan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalkan ini untuk alat dan bahan ya, ini ada beberapa buah yang saya pakai. Alat dan bahannya ada beberapa buah yang saya pakai. Ini ada 9 macam buah. Nanti jadi kita bisa tahu ragam voltase yang dihasilkan setiap buah ya. Ini ada buah mojo, terus ada buah pace, ada buah mangga ya. Ada buah mangga, terus ada buah pepaya muda, ini masih kecil banget, saya ambil di Fasum ya. Oke, kemudian ada buah srikaya, kemudian buah jambu masih kecil ya, nggak apa-apa, ini juga di Fasum. Terus buah pisang, ini juga saya cari di Fasum, sama belimbing wulu, sama ini juga dari Fasum. Jadi oh ya, ada satu lagi jeruk ya, jeruk. Berarti ada total 9 macam buah. Michan Collection, link toko ada di bagian deskripsi video ini. Silakan ditengok ya. Baik, kita mulai dari buah jeruk terlebih dulu aja. Oke. Oh iya, alat dan bahan yang berikutnya saya lupa. Nih, paku besi ya, terserah mau paku yang apa.
Terus kemudian kawat tembaga ini. Terus saya pakai lampu LED warna biru merah hijau, atau bisa nanti juga bisa coba-coba pakai yang putih ini, sama kebutuhan voltasenya juga sama, ini 3 sampai 3,6 volt. Spidol buat mencatat nanti, sama kertas ya. Oke. Nah, baik, kita mulai saja. Nah, pertama jeruk ya, saya tulis dulu. Jeruk kira-kira berapa volt ini? Oh ya, satu lagi, sorry. Avometer ya. Oke, sekarang kita cobakan ukur ya jeruk ini terlebih dulu. Kira-kira berapa volt ini? Bismillah. Besi, paku besi itu sebagai kutub negatif dan tembaga ini sebagai kutub positif ya. Ini negatif, ini positif. Oke, 0,9 berarti ya. Kisaran 0,9 berapa gitu ya tadi. Kontak ganti terus ya belakangnya. 0,9 gitu aja, 0,9 volt. Oke, kita coba di buah yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita coba ya kalau ini. Oh, sama guys, 0, ini pas nih, 0,95 volt ya, hampir sama dengan jeruk tadi ya intinya. Oke, berikutnya kita pakai buah pepaya muda ya, 0,86. Baik, untuk mempersingkat, ini tadi sudah saya ukur masing-masing buah ya. Ini daftarnya bisa diperhatikan di sini. Jeruk 0,93, ini tadi saya ukur kembali angkanya, pastinya berapa kalau 2 angka di belakang koma gitu ya. Jeruk tadi kan tertulisnya 0,9 awalnya. Saya pastikan lagi, ternyata berhenti di 0,93 volt. Mojo 0,95 volt. Kemudian mangga muda 1,00 volt, paling besar ini dari hasil percobaan tadi. Srikaya muda 0,96 volt, pisang muda 0,96 volt, jambu muda 0,98 volt, belimbing wulu 0,95 volt, dan pace 0,91 volt. Nah, kemudian karena lampu LED itu membutuhkan voltase 3 sampai 3,6 volt. Ini saya coba padukan antara mangga muda, srikaya muda, pisang muda, dan jambu muda. Ini karena yang voltasenya besar-besar sendiri ya. 4 terbesar ini ada di 4 buah ini. Ini ketika saya total berarti kan ketemunya 3,9 volt. Nah, 3,9 volt. Ternyata ketika dirangkai hasilnya itu 3,6 volt. Jadi ada selisihnya. Oke. Baik, saya tunjukkan ya. Oke, ini kita tancapkan. Ini. Ingat, ini tembaga dan paku harus rapat ya menyatunya. Jadi agar perpindahan arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif berjalan dengan lancar ya. Kemudian setiap buah ini, pokoknya setiap buah ini harus ada unsur logam, besi, dan tembaga. Ini sebagai negatif, ini sebagai positif. Kita tancapkan. Langsung besi ya. Ini besi di sini karena gak ada lagi. Buahnya cuma 4. Yang ini terakhir berarti tembaga. Oke, kita ukur ya. Berapa? Tadi sih saya ngukurnya 3,6 volt. Barangkali kalian juga ingin tahu berapa yang dihasilkan. Ingat, ini positif dan yang ini negatif.
Oh, 3,72. Oke lah. Saya ralat ya. 3,72 ternyata. Bukan 3,6 volt. Ya, 3,72 volt. 3,72 volt. Tapi pada intinya ya, pada intinya ternyata setelah digabung-gabungkan itu hasil voltasenya tidak sesuai dengan perhitungan matematis ya. Ini kalau 3,9 volt harusnya 3,9 volt, ternyata setelah digabung-gabungkan cuma 3,72 volt. Tapi ini sudah cukup untuk menyalakan satu lampu LED ini yang membutuhkan voltase 3 volt sampai 3,6 volt. Cukup ya. Coba kita buktikan. Enggak stabil sebentar. Jadi kesimpulannya itu, pada prinsipnya memang untuk lampu LED ini harus membutuhkan besar voltase 3 sampai 3,6 volt agar bisa menyala dengan baik. Kemudian kesimpulan yang lain, ketika hitungan matematis dan kenyataan ternyata berbeda ya antara mangga muda, serikaya muda, pisang muda, jambu muda. Kalau di total seharusnya 3,9 kalau menurut teori kalau menurut pengukuran per buahnya kalau dijumlahkan. Tapi ternyata ketika dijumlahkan keempat-empatnya yang seharusnya 3,9 ketemunya 3,72 volt. Kemudian bisa jadi juga ketika menancapkan, tadi ya saya ulangi lagi bahwa ketika menancapkan harus kuat, menghubungkan antara paku besi dengan tembaganya ini juga harus kuat. Kayaknya lebih baik jika ini dililitkan ya. Coba kalian cari cara agar bisa dililitkan, bagaimana dengan menggunakan misalkan kawat tembaga yang lebih kecil biar gampang dililitkan ya. Kalau ini kan tembaganya tembaga besar, agak susah juga kalau dililitkan di paku besi, tapi bisa dicoba aja. Oke, itu sih untuk kesimpulan kali ini pada percobaan lanjutan dari listrik dari tumbuhan. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya juga agar bisa mengikuti video kami yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.